Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fairul Azim, NIM 2413127. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan akidah. Nah, tentunya ketika kita membahas tentang akidah atau iman itu pasti tidak jauh dengan rukun iman yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, mengatakan bahwa iman adalah ketika engkau percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir dan qadar baik maupun baik atau buruk gitu kan ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan detailnya itu tentang malaikat, kitab dan qadar ya. Kenapa malaikat itu menjadi bagian rukun iman di dalam rukun-rukun iman umat muslim? Karena malaikat sendiri yaitu kepercayaan Tuhan yang mana diciptakannya malaikat itu tidak diiringi dengan nafsu buruk. Tidak ada malaikat yang berbuat maksiat, tidak ada. Semuanya itu patuh terhadap Tuhan karena memang penciptaannya yaitu dari nur, dari cahaya, sedangkan jin itu dari api gitu kan. Dan memang malaikat juga sudah ditugaskan berbagai-bagai macam tugas, dan malaikat itu ada yang menyebutkan berapa tuh, lupa lagi, banyak pokoknya malaikat itu. Dan yang pasti yang wajib untuk diketahuinya itu ada 10, dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Nah, dari 10 itu juga sudah diberi tugas-tugas masing-masing kan. Nah, kenapa sih malaikat itu tidak melakukan keburukan sama sekali? Memang malaikat itu diciptakan tidak dengan hawa nafsu yang buruk, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak ada satu rumah pun di langit yang tidak ada malaikat yang bersujud dan berdiri di dalamnya. Nah, hadis itu menyatakan bahwa memang sifat malaikat itu mutlak beribadah kepada Tuhan gitu tuh. Tidak ada yang melanggar, tidak ada yang berbuat maksiat, tidak ada gitu ya guys ya. Nah, dan selanjutnya yaitu kitab-kitab. Kenapa sih kitab itu menjadi rukun iman bagi umat Islam? Di dalam Islam sendiri kitab yang harus dipercayai, yang dipegang oleh umat Islam itu Al-Quran. Meskipun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini nih, itu kan ada 4. Kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Nah, semuanya itu diringkas menjadi satu di dalam Al-Quran sendiri. Kenapa sih diringkas menjadi satu di dalam Al-Quran? Sebagaimana hadis riwayat Bukhari mengatakan, Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, maka bacalah Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Nah, dalam arti memang Al-Quran sendiri itu sudah menjadi sumber petunjuk kehidupan yang untuk bagi kaum muslim sendiri. Dan memang di dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan tentang perincian entah itu masalah sejarah, masalah hukum gitu, emang udah ada gitu guys ya. Nah, selanjutnya yaitu qada dan qadar. Kenapa sih kita harus percaya dengan qada dan qadar? Di dalam Islam sendiri rukun iman yang ke-6 itu patut untuk dipercayai. Semisal takdir kita itu miskin atau kaya gitu kan. Terus baik itu mati muda atau tua, itu semua udah ditentukan di dalam takdir Tuhan gitu ya. Sebagaimana riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati kecuali dengan izin Allah, sesuai dengan qadar yang telah ditentukan gitu. Nah, dari situ juga sudah jelas bahwa memang takdir Tuhan itu tidak bisa diubah kecuali takdir mubram. Emang jadi takdir itu ada 2 ya guys ya, takdir mutlak dan takdir mubram. Apa sih takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah? Contoh takdir yang tidak bisa diubah, ketika kita sedang menuju suatu tempat. Nah, di perjalanan itu kita ditakdirkan jatuh.
Nah, sebelum kita menuju suatu tempat tersebut, kita itu berdoa kepada Tuhan, ya Allah semoga aku ini dilancarkan di dalam perjalanan. Nah, takdir itu yang tadinya kita itu akan jatuh, insya Allah ketika kita berdoa itu pasti tidak akan jatuh. Itu yang dinamakan takdir mubram, takdir yang bisa diubah gitu kan. Ada juga takdir yang tidak bisa diubah, contohnya itu ya kematian gitu kan. Memang setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian gitu, entah itu dari kecil, entah itu sudah dewasa atau tua, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan ya guys ya. Dan di dalam takdir sendiri tadi sudah aku jelaskan, ada yang namanya takdir mubram dan mutlak, itu takdir yang bisa diubah maupun tidak bisa diubah gitu. Itu juga sudah mencakup qada dan qadar, yang mana menjadi rukun iman yang keenam dan wajib untuk diketahui gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.